Tahun 2023. Sebuah rumah di pinggiran Semarang mendadak ramai. Seorang ibu menangis histeris. Seorang ayah terduduk lemas, dan seorang anak perempuan 17 tahun menatap kosong ke arah tembok. Semua bermula dari satu kalimat. "Anak ini bukan sakit biasa, saya harus nyambat dulu." Kalimat itulah yang mengubah hidup satu keluarga. Dan hari ini, saya akan menceritakan bagaimana istilah nyambat dijadikan alat manipulasi oleh oknum praktik spiritual. Namanya kita samarkan saja, Rina. Siswi SMA, pendiam, cerdas. Beberapa bulan terakhir ia sering cemas berlebihan, sulit tidur, menangis tanpa sebab, takut sendirian. Orang tuanya berpikir itu hanya stres sekolah. Namun suatu malam, Rina berteriak histeris. Tubuhnya gemetar. Ia berkata melihat bayangan di sudut kamar. Keluarga panik. Alih-alih langsung ke psikolog, mereka dibawa tetangga ke seorang orang pintar. Rumah praktisi itu gelap. Aroma kemenyan tebal. Dinding penuh benda-benda aneh. Praktisi itu menatap Rina lama. Lalu berkata pelan, "Diam dulu, saya nyambat." Ia memejamkan mata. Mulutnya komat kamit. Beberapa menit hening. Lalu ia berkata, "Ada yang ikut dia. Sudah lama. Ini bukan gangguan biasa." Orang tua Rina langsung pucat. Padahal tidak ada satupun bukti. Tapi suasana, intonasi suara, dan ketakutan yang sudah tertanam membuat semua terasa nyata. Praktisi itu mulai memberi detail. Ini kiriman. Orangnya dekat. Perempuan. Iri pada keluarga kalian. Semua kalimat itu ambigu. Bisa cocok dengan siapa saja. Namun otak manusia punya kecenderungan mencari kecocokan. Mereka mulai mencurigai saudara jauh, tetangga lama, bahkan keluarga sendiri. Dan disinilah sugesti berubah menjadi racun. Ritual pertama, 500.000. Ritual kedua, 1,5 juta. Ritual ketiga, 5 juta karena yang datang makin kuat. Alasannya selalu sama. Saya harus nyambat yang lebih tinggi. Tak pernah ada bukti. Tak pernah ada logika. Hanya klaim sepihak. Dalam 2 bulan, keluarga itu menghabiskan lebih dari 30 juta rupiah. Tabungan pendidikan Rina habis. Namun, kondisi Rina tidak membaik. Justru makin parah. Kenapa? Karena setiap kali ia kambuh, ia diberitahu, "Kamu memang sedang ditarik." Sugesti memperkuat kecemasan. Suatu hari, seorang guru BK menyarankan evaluasi medis. Rina akhirnya dibawa ke psikiater. Hasilnya, gangguan kecemasan berat dan depresi. Tidak ada jin, tidak ada kiriman, tidak ada makhluk gaib. Hanya kesehatan mental yang terlambat ditangani. Dengan terapi dan obat teratur selama beberapa bulan, Rina membaik. Tanpa ritual, tanpa nyambat, tanpa kemenyan. Dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah ayat 5 disebutkan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Jin dijelaskan bahwa manusia yang meminta bantuan kepada jin justru akan bertambah kesesatannya. Jadi, ketika seseorang berkata, "Saya nyambat makhluk ini untuk bantu kamu," pertanyaannya, apakah itu sejalan dengan tauhid atau justru membuka pintu kesyirikan? Kasus Rina bukan satu-satunya. Beberapa pola yang hampir selalu sama. Klien datang dalam kondisi lemah, praktisi membangun suasana mistis, mengucapkan kalimat ambigu, mengklaim nyambat, menawarkan ritual lanjutan dengan biaya meningkat, menciptakan ketergantungan. Ini bukan spiritualitas, ini eksploitasi. Akibat dari praktik seperti ini, keretakan keluarga karena tuduhan santet, hutang akibat biaya ritual, gangguan mental makin parah, hilangnya kepercayaan diri, kerusakan akidah.
Dan yang paling tragis, korban sering merasa bersalah jika sembuh tanpa ritual. Padahal yang bekerja adalah terapi dan waktu. Tidak semua budaya salah, tidak semua pendekatan spiritual menipu. Namun, ketika istilah nyambat dijadikan tameng untuk klaim tak terbukti, alat menakut-nakuti, cara mengeruk keuntungan, pengganti doa dan usaha, maka itu bukan tradisi, itu kebohongan. Jika hari ini kalian atau keluarga mengalami gangguan mental, penyakit, masalah hidup, datanglah ke dokter, psikolog, ustadz yang lurus akidahnya, ruqyah syariah tanpa unsur syirik. Jangan mudah percaya klaim, saya harus nyambat dulu. Karena seringkali kalimat itu hanyalah panggung sandiwara. Dan sandiwara itu dibayar mahal oleh orang yang sedang putus asa. Teman-teman, kalau kita renungkan pelan-pelan, kisah seperti Rina bukan cuma soal satu keluarga. Ini tentang betapa rapuhnya manusia ketika sedang takut, ketika sedang lemah, ketika sedang tidak tahu harus lari kemana. Dan di momen seperti itulah, oknum datang. Bukan untuk menenangkan, bukan untuk menguatkan, tapi untuk memanfaatkan. Istilah nyambat terdengar sakral, seolah-olah ada komunikasi rahasia, seolah-olah ada akses eksklusif ke dunia yang tidak terlihat. Padahal seringkali itu hanya teknik. Teknik membaca bahasa tubuh, teknik memainkan suasana, teknik mengucapkan kalimat umum yang bisa cocok ke siapa saja. Dan ketika orang yang datang sudah dalam kondisi cemas, otak mereka tidak lagi bekerja dengan logika penuh. Yang bekerja adalah rasa takut. Dan rasa takut itu mahal. Kenapa orang lebih cepat percaya pada hal mistis dibandingkan saran medis? Karena mistis memberi jawaban cepat, tanpa proses panjang, tanpa terapi rutin, tanpa usaha bertahap. Mistis memberi sensasi instan. Ini penyebabnya, ini pelakunya, ini solusinya. Padahal hidup jarang sesederhana itu. Gangguan mental butuh terapi, masalah ekonomi butuh strategi, masalah rumah tangga butuh komunikasi. Tapi ketika seseorang berkata, "Saya nyambat dulu, ini ada kiriman," semua terasa punya penjelasan cepat. Dan manusia suka jawaban cepat. Masalahnya, jawaban cepat yang salah bisa menghancurkan pelan-pelan. Bayangkan berapa banyak keluarga yang akhirnya saling curiga karena tuduhan santet. Berapa banyak orang tua yang menjual motor, menjual tanah, demi ritual lanjutan. Berapa banyak anak yang justru makin trauma karena diyakinkan bahwa dirinya diikuti sesuatu. Sugesti itu bukan hal sepele. Kalau seseorang terus-menerus diberitahu bahwa dirinya diganggu makhluk gaib, otaknya bisa menciptakan ketakutan yang terasa nyata. Detak jantung meningkat, keringat dingin, sulit tidur, halusinasi ringan akibat kecemasan berat. Lalu ketika gejala itu muncul, oknum berkata, "Tuh kan, makin kuat." Padahal yang makin kuat adalah sugestinya. Teman-teman, dalam keimanan, kita memang percaya pada yang gaib. Itu bagian dari iman. Tapi percaya pada yang gaib bukan berarti menelan mentah-mentah setiap klaim manusia. Karena dalam Al-Quran sendiri, kita diajarkan untuk menggunakan akal, untuk berpikir, untuk tidak mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Dan dalam surah Al-Fatihah, kita mengulang setiap hari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya jelas, kalau ada manusia yang mengklaim bisa nyambat makhluk tertentu untuk menyelesaikan hidup kita, lalu kita bergantung kepadanya, maka secara perlahan posisi Allah tergeser dalam hati kita. Itu yang paling berbahaya. Bukan sekedar uang yang hilang, bukan sekedar waktu yang terbuang, tapi tauhid yang terkikis pelan-pelan. Dan saya ingin kita semua merenung. Kenapa praktek seperti ini masih terus ada? Karena ada pasar, karena ada permintaan, karena ada orang-orang yang lebih memilih misteri dibanding proses. Selama masyarakat tidak diedukasi, selama kita tidak berani bersuara, praktik seperti ini akan terus hidup. Bukan karena mereka kuat, tapi karena kita diam. Namun di sisi lain, kita juga harus adil. Tidak semua orang yang berbicara tentang spiritualitas adalah penipu.
Tidak semua pendekatan non-medis itu salah. Ada ruqyah syariah yang sesuai tuntunan, ada ustadz yang fokus pada doa dan nasihat, ada pendekatan konseling berbasis agama yang sehat. Yang kita kritik adalah ketika istilah nyambat dipakai untuk mengklaim komunikasi gaib tanpa bukti, menakut-nakuti klien, menaikkan tarif dengan alasan entitas makin kuat, menciptakan ketergantungan. Disitulah ia berubah dari spiritualitas menjadi manipulasi. Kalau hari ini kamu sedang dalam masalah, saya ingin kamu dengar ini baik-baik. Tidak semua hal buruk dalam hidupmu adalah kiriman. Tidak semua kesialan adalah santet. Tidak semua kecemasan adalah gangguan makhluk gaib. Kadang itu hanya tubuhmu yang lelah. Kadang itu hanya pikiranmu yang butuh bantuan profesional. Kadang itu hanya hidup yang memang sedang sulit. Dan hidup yang sulit tidak butuh nyambat. Ia butuh sabar, butuh doa, butuh usaha nyata, butuh dukungan yang benar. Kita hidup di zaman di mana informasi ada di mana-mana. Tapi ironisnya, kepercayaan buta juga menyebar cepat. Maka jadilah generasi yang kritis, bukan generasi yang sinis, tapi generasi yang berpikir. Kalau seseorang berkata punya akses ke dunia gaib, tanyakan, apa buktinya? Apa dalilnya? Apa dasar ilmunya? Kalau jawabannya selalu kabur, selalu misterius, selalu tidak semua orang bisa paham, itu tanda bahaya. Karena sejatinya kita tidak pernah butuh perantara misterius untuk meminta pertolongan. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Tidak perlu ritual mahal, tidak perlu mediator gaib, tidak perlu nyambat. Cukup doa yang tulus, cukup usaha yang benar, cukup ilmu yang lurus. Akhirnya saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kalian. Apakah kita akan terus membiarkan ketakutan dijadikan bisnis? Atau kita mulai berani berkata, cukup. Kalau konten ini membuka pikiran kalian, bantu sebarkan. Karena edukasi adalah cara paling ampuh melawan manipulasi. Tulis pendapat kalian di komentar. Bagikan pengalaman kalian jika pernah mengalami hal serupa. Semoga kita semua dilindungi dari kebodohan yang dibungkus mistik dan dari kepercayaan yang tidak berdasarkan ilmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.